Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sisi acara, nama saya sendiri Abdul Qadir. Tanggung jawab dari si acara yang pertama itu meliputi undangan VVIP atau undangan para keluarga-keluarga dalam, para keluarga-keluarga yang ada di sekitar Tebu Ireng dan juga para pondok-pondok pesantren sekitar MK. Yang kedua yang dinaungi oleh si acara itu tentang kori wisuda, itu yang membawahi sesi acara. Alhamdulillah juga kemarin ketika latihan wisuda yang hari Jumat kemarin sudah kami mulai dengan kori juga. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dinaungi oleh si acara itu tentang setting lokasi atau setting acara, dan setting acara itu yang rentan akan dengan perubahan, kadang berubah ketika hari H sesuai permintaan Pak Yai. Ya kita harus siap untuk merubah setting acara. Yang selanjutnya yakni pengiring atau selawat Banjari yang biasanya ditampilkan sebelum acara wisuda dimulai atau pra acara, itu Sholawat Al-Banjari. Alhamdulillah Sholawat Al-Banjari sudah mulai bergerak atau sudah mulai latihan untuk mengiringi acara wisuda Hafid 2022 ini. Itu yang dinaungi oleh sesi acara. Terus yang dinaungi juga tentang latihan, kurang lebih 5 kali latihan. Seperti itu. Alhamdulillah dalam sesi latihan itu mencapai anak-anak sudah memahami bagaimana cara memegang map, bagaimana cara mengambil map dengan baik seperti itu, dan bagaimana cara turun, cara bersalaman dengan para tamu yang ada di atas panggung. Alhamdulillah sudah memahami seperti itu. Itu yang dinaungi oleh sesi acara seperti itu. Dan juga nanti di setting acara itu juga ada pembagian job, maksudnya tugas-tugas ketika hari H. Alhamdulillah untuk tahun ini berbeda dengan tahun yang kemarin. Artinya berbeda apa? Berbedanya dalam prosesinya aja. Kalau setempatnya itu nggak jauh beda, sama dengan tahun kemarin. Tempat posisi wisudawan sebelah kanannya panggung dan wali wisudawan sebelah kirinya panggung. Ya, yang awalnya kami berinisiatif ingin mengonsep bahwasanya wisudawan Hafid itu di kiri panggung, karena lapangan itu kan agak gebelok ke situ kan. Kalau di sebelah kanannya panggung maksudnya wali wisudawan itu mempunyai banyak space. Ternyata setelah dihitung-hitung ternyata cukup juga meskipun wali wisudawan ditaruh di kiri panggung. Dan kita agar nggak merubah tatanan yang ada di atas, maka kita tetap dengan konsep yang sama seperti tahun kemarin. Untuk bedanya, kalau tahun dulu kan wisudawan Hafid itu nggak di atas panggung tapi di depan panggung itu. Alhamdulillah sekarang insya Allah nanti wisudawan Hafid semuanya berada di atas panggung. Jadi bayatul kufatnya juga di atas panggung, karena sekarang panggungnya sudah kita lebarkan. Yang awalnya dari 12 meter sekarang sudah menjadi 16 meter, sehingga mampu untuk menampung teman-teman wisudawan Hafid yang sebanyak 170-an. Jadi cukup untuk berada semua di atas panggung. Ya, kami usulkan itu, atau kami usahakan itu agar teman-teman itu merasakan bagaimana rasanya wisuda di atas panggung. Ya, kalau tahun kemarin kan karena mungkin keterbatasan juga karena masa pandemi Covid juga. Sekarang kan alhamdulillah sudah new normal. Untuk salaman dulu boleh salaman teman Allah, tahun ini boleh salaman dengan beliau-beliau yang ada di atas. Begitupun juga dengan binator dulu sama ketika di atas panggung penghormatan seperti ini kepada angkatan. Alhamdulillah sekarang anak Pak Yai dibolehkan untuk bersalaman dengan para penyiar. Konsepnya sebenarnya sama untuk penempatan wali wisuda dan wisudawan, prosesi wisudanya yang berbeda. Yang sekarang belum lihat bawah aku, sekarang udah di atas panggung. Ya teman-teman merasakan bahwasanya wisuda Hafid itu katanya panggung keramat.
Ya kan, kalau nggak di atas panggung kan bukan fotografer namanya, ya kan, seperti itu. Makanya kami usahakan bagaimana teman-teman bisa di atas panggung, karena berbeda rasanya itu di atas panggung sama kemarin di depannya panggung itu. Saya rasa pasti berbeda. Yang ibaratkan biasanya di atas panggung itu juga soalnya mungkin 100, kalau di bawah itu mungkin 90 sudah gitu. Itu maksudnya. Jadi usahakan untuk teman-teman bisa naik ke atas, karena rasanya ingin seperti itu fase. Untuk pembagian tugas itu dari sisi acara itu, kalau hanya dari sisi acara itu gak cukup, sehingga kita ketika hari kita merekrut ya yang sedang dulu, yang itu anak sesi wisuda, yang pada waktu hari kan mereka sudah selesai tugasnya. Nah, dari tahun ke tahun mesti sesi acara dan sesi wisuda itu dari awal selalu bersama, entah itu dari pemotretan foto untuk kepentingan sesi wisuda juga kita ikut membantu. Berarti dua-duanya ini mereka berkembang gitu. Misalnya berjalan, aku ini satu berjalan hingga juga jalan, dua-duanya seiring sejalan. Yang namanya si acara si wisuda itu saling membutuhkan karena saling bekerja sama. Nah, karena kami langsung merekrut semua yang ada anggota yang ada di sisi wisuda. Itu sebanyak 20 orang yang nantinya akan kita titikkan di mana itu sangat membutuhkan ada dari penonton online. Karena nanti akan ada juga dari sisi penerima tamu, dari para guru-guru kita yang mulai dari pertama yang nanti akan membantu itu, maksudnya yang mereka yang beliau-beliau yang senior yang nanti akan menyambut tamu, salah satunya Pak Mesugid, guru kita ini nanti yang akan membantu untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang. Kan tapi kita yang menyambutkan itu, dia mungkin sedikit kenal pada mereka, tidak enak kita ketika tamu itu disambut oleh orang yang kenal. Itu untuk yang penerima tamu. Ada nanti penerima tamu putri, karena kan nggak ada putra gitu. Kalau disambut di kelas semua nanti, wah saya kacau kan, makanya ada dari penerima tamu ya, nanti penerima tamu putri yang diikuti guru-guru, istri-istri guru kita yang ada pada lagi, mengenai istrinya adalah dan seterusnya yang beliau akan menerima tamu putri, nggak mungkin kita akan menerima tamu putri itu kan. Sekarang itu kan mak itu kan ada masih titip itu ada juga kita ada orang teman-teman yang apa namanya yang menyambut itu kan, itu kan nanti yang akan menyambut ya teman-teman apa dia ibu-ibu, maksudnya guru-guru TKP. Nanti juga tentang prosesi nanti pas di ibu itu nanti akan didampingi juga sama panitia baik secara sudah yang akan ditempatkan. Tapi pada itu ketika prosesi di ibu itu nanti yang akan mengarahkan ke bapak atau yang istilahnya biar nggak produktif itu nanti ibu-ibu yang mengarah. Oh bapak langsung kangen bu, itu. Kalau kita kan nggak mungkin gitu kan, mungkin kita hanya mengarahkan saja. Soalnya ada ketika pas sudah itu gitu, ya ibaratkan rasa gembiranya orang tua itu memuncak gitu kan, sehingga harus bukan sebuah semacam ini. Dan kita dari panitia sudah menentukan berapa menit, berapa detik untuk ketemu itu, biar nggak nanti berarti, biar nggak buat tumpuk gitu kan. Itu sudah kita atur penelitian, maka nggak menumpuk di situ. Nah, untuk Hotel Quran Akbar itu nanti itu meliputi seluruh wisudawan wajib dulu. Dan ini tafid seperti wajib ini. Ya kita hanya membantu mulai dari MC, nanti ketika penentuan Quran juga agenda yang ada di tafid seperti ujian terbuka untuk calon wisudawan hafidzan baik. Itu nanti dari sisi acara yang akan mempersiapkan dari Belako, terus Fui, terus apa lagi MC dan lain sebagainya. Seperti itu yang akan mempersiapkan dari sisi acara. Kita untuk setiap
departemen atau staf yang dinaungi yang sangat latihan, kayak seperti MC untuk mempersiapkan MC di ITHA, terus kayak polling dan Banjari. Itu ada yang meng-PJ, maksudnya ada yang ngurus ketuaan yang memantau sebagai sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh PJ yang tidak. Ya, PJ sendiri untuk Banjari dan polling itu staf aman. Ya, kalau selama ini yang menjadi di persoalan atau yang memang agak susah itu ya di setting acara. Karena setting acara itu kadang-kadang kita tidak men-setting dengan sedemikian rupa, sedikitnya usia dan masih aja ada kendala ya, karena belum tentu dengan pas yang ada di lapangan, karena yang ada di kertas itu kita hanya mengira-ngira, kadang pas di lapangan itu berbeda gitu. Mulai dari nanti penataan kursi ya kan, terus jangan kita mungkin kira-kira sekian. Terkadang karena fungsinya agak besar tapi berbeda. Itu yang mungkin yang agak susah. Karena ketika kita berminta bayar yang seperti ini, kita harus siap berubah. Kayak kemarin beliau meminta di saudara Sabah ematnya beberapa yang Pak. Ya kita harus bisa aktif untuk mempersiapkan itu. Jadi hal-hal yang mungkin agak rumit ya itu ya lokasi itu. Kalau setiap acara situ yang paling rumit itu di setting acara itu selalu berubah-ubah. Dari undang acara itu dari awal akhir. Itu menunjukkan bahwa kita ingin waktunya beliau sambutan berapa, waktunya tahu bahwa memberikan evaluasi ilmiah itu berapa, sudah kita tentukan waktunya agar supaya agar supaya perjalanan acara wisudawan hasil itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kita ada itu di dalam waktu acara itu kurang lebih dan 40. Makanya semuanya harus di waktu. Semisal Pak Yai memberikan informasi kalau kita batasi waktu bisa ada 20 menit atau 10 menit atau 15 menit. Jadi meskipun ada mungkin beliau agak panjang, bisa lebih dari 15 mungkin 17, jadi kan waktunya itu nggak terlalu panjang gitu, meskipun agak berbeda sedikit, suku-suku bisa di bawahnya 15. Mungkin kan nggak mungkin terlalu jauh, misal berikan waktu 20 menit, Pak Yai sampai 30 menit, pasti nggak ngerti. Soalnya beliau kan juga tahu di ronde acaranya beliau sambutannya waktunya dia tetap harus segitu, meskipun lebih menit, ada banyak meski di lapangan itu pasti ada kendala itu pasti ada. Dan namanya organisasi secara dari sisi yang lain itu saling berkesinambungan. Namun yang paling disorot pada acara itu ya sistem acara yang mengenai setting lokasi itu. Ibaratkan kalau nanti acaranya itu kan itu yang menjadi bahan omongan pasti sisi acara. Pasti sisi acara karena yang setting lokasi itu setting acara aja. Sisi acara itu mulai dari awal sampai akhir sana ya. Namanya sejarah itu ya siap itu, siap kepala dengan omongan orang-orang itu kan. Kepala maksudnya kepala itu siap menampung masukan baik dari yang lebih senior maupun daripada kita harus siap ya, karena kita itu yang akan itu membuat logika sebuah acara yang sangat sakral dan sudah aktif. Dan ini kan adalah yang sangat ditunggu kita sakit sus dan semua tahun yang ada dan apa ini ya betul ini tuh hati sudah ya, kalau sudah S1 itu biasa aja kata apanya beda kalau kita menerima wisuda ini nggak ahli rasanya itu berbeda, mulai dari kita mempersiapkan segala macamnya itu berbeda. Kalau S1 kan kita pokok masuk sekolah, masuk kuliah udah kita bisa
menyesuaikan. Nah, skripsi udah selesai. Jadi kalau liburan susah untuk mempercepat bisa 110 bulan dan susah. Itu ya yang menjadi kendala biasanya dia disiplin. Ini yang selaku era yang harus siap mendapatkan masukan dari beliau atau dari yang mungkin sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari Bendahara Panitia Wisuda. Bagi tugas ya. Untuk pencatatan di saya dan untuk yang megang uangnya di bendahara yang satunya. Dari situ ya alhamdulillah ya bisa dikatakan lebih ringan lah. Cuman untuk yang menanggapi wali santri dua-duanya aktif. Awal itu kami pasif terlebih dahulu, tapi 1 bulan terakhir lah baru kami mulai ya satu persatu kami cicil gitu. Ya alhamdulillah beberapa wali santri itu sudah sangat enak diajak komunikasi. Mungkin dari saya pribadi ya, bukan atas nama bendahara atau panitia, mungkin dari saya pribadi ada beberapa miss juga dengan wali santri, ngapunten, karena kami juga banyak yang banyak yang konfirmasi, sedangkan ya tenaga kami dengan jadwal yang seperti itu sebenarnya cukup, cuman mungkin karena minim pengalaman akhirnya terkadang menanggapi itu dengan kurang responsif atau menunggu waktu dulu, tapi nantinya pasti saya konfirmasi, ngapunten untuk hari ini belum bisa saya tanggapi, mungkin besok akan saya jawab gitu. Karena ya beberapa ada yang ini ada yang permasalahan baru, saya konfirmasi dulu ke ketuanya enaknya gimana, atau enggak paling ya karena menumpuknya pertanyaan itu akhirnya saya minta waktu untuk menjawab satu persatu. Ya alhamdulillah banyak yang pengertian, itu sih seru sih menurut saya. Ya karena kami juga paham kok kalau seandainya ada yang memang lagi untuk keuangan saat ini kan lagi rada sulit toh, ya dari kami bisa dicicil sebenarnya, tidak harus langsung 1.100.000, 1.050.000, 1.400.000, sebenarnya bisa dicicil. Makanya dari panitia itu pemberitahuannya sebelum acara mungkin 3 bulan sekitaran itu kurun waktu yang diberikan panitia untuk pembayaran. Nah itu maksudnya bisa dicicil, monggo. Kalau mau langsung juga enggak apa-apa. Cuman kami memilih jalur pembayarannya lewat online karena nanti biar lebih aman dan kami juga tidak dicurigai. Ya sama-sama saling menghormati. Kalau cash pun sebenarnya bisa, tapi karena ya khawatir akan fitnah, menghindari itu, akhirnya dengan cara online mawon. Dan online pun terkadang juga kami adanya link Google Form untuk konfirmasi pembayaran itu sebenarnya bukan karena kami untuk ingin menyusahkan wali santri, boten, tapi untuk menghindari penipuan. Karena sebelum ini juga pernah waktu di ya panitia sebelumnya itu di bendahara ada yang ngapunten kami sudah transfer 21 juta, tapi ternyata dicek itu penipuan dan nomor sudah tercatat memang dia penipu gitu. Nah, Google link atau form yang kami anjurkan dan kami usahakan bagaimanapun caranya nanti wali santri mengisi itu untuk menghindari itu sebenarnya, demi keamanan kita bersama sih gitu. Uang yang masuk sekitar 7.770 juta atau enggak 750 sekitar itu. Anggaran pengeluaran anggaran itu sekitar 685 sampai 690. Nanti kalau ada sisa toh
itu dikembalikan ke pondok atau entahlah nanti yang mengelola pondok. Pokoknya nanti pasti jelasnya keuangan pasti nanti akan kami sampaikan ke pengurus yang berkaitan, entah itu ke Pak Yai, entah itu ke bendahara yayasan atau ke ketua yayasan. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Kalau lebih rinciannya lagi nih aku gak hafal Mas yo. Iya, kisaran Wawan. Kalau dari jumlah wisudawan yang sudah tercantum, kalau wisudawan binador memang tuh jadinya iuran satu wisudawan 1.100 atau 1.100.000. Itu rinciannya kan 300 untuk apa namanya seragam, terus 300 untuk atribut acara, dan 500 untuk sumbangan acara yang meliputi seragam, bandel dan lain-lain. Sama halnya dengan wisudawan hafid itu 1.400.000, berarti rinciannya 400 untuk seragam, 400 untuk kelengkapan atribut, dan 500 untuk sumbangan acara, serta yang 100.000 untuk kenang-kenangan badal. Nah, kalau di total keseluruhan itu sekitar kita uang terkumpul sekitar 770 juta, kurang lebih seperti itu. Karena ada beberapa teman-teman yang sangat hebat sekali, yang dia wisudawan binador juga wisudawan hafid toh. Nah itu kami bulatkan pembayaran untuk dia sekitar 2 juta. Terus yang sabaah, wisuda qiraah sabaah itu pembayarannya 2.500.000. Dan untuk perinciannya saya kurang tahu kalau itu, karena ya seragamnya yang khusus sabaah itu pasti nih seragam itu sekitaran 1 juta lebih. Jasnya bagus, saya enggak pengen, aku gak wani sih an. Yo. Kemarin itu ada yang entah nih disengaja atau enggak ya, kami kurang tahu. Pada awalnya kan wisudawan binador itu pembayarannya 1.050.000. Terus ada revisi dan juga sudah ditanyakan kepada Bapak Pengasuh menjadi 1.100.000. Nah, waktu itu ada ya enggak salah satu sih, ada beberapa sih itu mengirimkan uang sekitar 1.400.000. entah salah paham entah gimana ya, 1.400.000, tapi alhamdulillah dikonfirmasi bahwasannya ngapunten, itu ternyata anak saya kewajiban dibebani pembayaran 1.050.000, tapi uang yang kami kirim 1.400.000. Nggih nanti sisanya kersane damel sumbangan acara gitu. Ada juga yang beberapa seperti itu. Kami ya menerima dengan alasan ya mudah-mudahan nanti uangnya bisa berkah. Bukan sebenarnya enak diterima tambutan. Namanya orang pengen membantu ya sudah, enggak apa-apa. Jangan biarkan pribadi sampean untuk mengeluhkan tugas yang telah diemban oleh sampean, meskipun itu tugas dari sama-sama teman panitianya. Tetap hormati posisi kedudukan, pahami apa itu arti ngabdi seorang santri.